Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semuanya, teman-teman semuanya, jumpa lagi dalam channel ini. Yang pertama, marilah kita tidak lupa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa ma yuti'illaha wa rasula faqad faza fawzan 'azima. Teman-teman semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan semua urusan semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dalam channel ini, dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan salah satu ayat dari Al-Quran, yaitu yang berkenaan dengan kejujuran dalam kita berbicara. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, dan bertakwa kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, semoga Allah akan memperbaiki amal perbuatanmu dan akan memberikan pahala dan ampunan yang besar. Jamaah, teman-teman semuanya yang kami cintai, kami hormati, semuanya saja di mana saja berada dalam channel ini, kita selalu berbagi kebaikan. Semoga siapapun yang melihat video ini, saya berharap supaya bisa mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu berkata dengan perkataan yang benar, perkataan yang baik. Lebih baik diam daripada berkata yang jelek atau berkata bohong. Karena ingatlah bahwa ini mulut kita ini, mata kita ini, pendengaran kita ini, dan tubuh kita ini semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama hati kita. Dalam setiap perbuatan kita, teman-teman sekalian, teman-teman semuanya, luruskan hati kita dalam setiap aktivitas kita untuk kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang mereka mencari dunia dan keindahannya, maka Allah akan dengan kontan, dengan penuh memberikan memberikan hasil dari apa yang telah mereka usahakan, tanpa sedikit pun merugikan, tanpa sedikit pun mengurangi nikmat dari mereka, tanpa sedikit pun mereka dirugikan. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah
berfirman demikian, barang siapa yang mencari dunia dan keindahannya, maka dia akan diberikan sesuai dengan apa yang telah diusahakannya tanpa sedikit pun mereka dirugikan. Tapi di ayat selanjutnya harus diingat, ulaikal ladzina laisa lahum bil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Mereka itulah orang-orang yang di akhirat nanti tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Dan sia-sia dari apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Sobat semuanya, maksudnya bagaimana dengan ayat ini? Maksudnya adalah bahwa jika seseorang itu hanya usahanya di dunia ini hanya untuk mencari dunia dan keindahannya saja, tanpa diniatkan untuk taat kepada Allah dan Rasulullah, tanpa diniatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Dan sia-sia apa yang diusahakan di dunia ini dan terhapus semua amalannya. Maka na'udzubillah min dzalik, maka dari hal ini kita harus selalu berhati-hati dalam kita melaksanakan aktivitas kita. Satu yang harus diingat bahwa niat kita adalah untuk taat kepada Allah dan Rasulullah, beribadah dengan sepenuh hati untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Dari hal ini yang di awal tadi bahwa kita diperintahkan untuk kita tidak berbohong. Maka jangan kita berbohong, jangan kita berkata buruk, karena semuanya kembali lagi bahwa kita beramal, bertingkah laku, itu adalah karena mengharapkan ridho dari Allah. Sehingga dengan demikian, apa yang kita lakukan apabila dalam niat kita itu adalah hijrahnya kepada Allah dan Rasulullah, maka Allah dan Rasulullah akan menerima hijrah kita. Dan tidak sia-sia amal kita, sehingga nanti di akhirat nanti kita akan mendapatkan balasan kebaikan dari apa yang kita lakukan. Ingat satu hadis Rasulullah, innamal a'malu biniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha awim ra'atin yankihuha fa hijratuhu illa ma hajarah. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dari niatnya. Barang siapa yang niatnya, hijrahnya itu tertuju kepada Allah dan Rasulnya, maka akan diterima hijrahnya oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia atau karena wanita yang mau dinikahi, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan demikian memang sudah disabdakan oleh Rasulullah, siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka kembali nanti akan diterima hijrahnya itu oleh Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau wanita yang mau dinikahi, maka dia hanya mendapatkan itu dan nanti di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Yang paling penting selalu saya sampaikan kepada teman-teman semuanya dalam kajian saya, bahwa tujuan kita adalah mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang paling utama adalah kebahagiaan nanti di akhirat. Jangan sampai amalan kita itu menjadi hangus, menjadi mubadzir karena niat kita yang salah.
Jangan sampai kita berbuat karena ria, mau dipuji, jangan karena sombong, karena sudah pandai, karena sudah kaya, karena punya jabatan yang tinggi. Niatkan apa yang ada dalam diri kita. Apabila kita punya kekayaan, punya ilmu yang tinggi, punya jabatan, gunakanlah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa yang kita miliki ini bisa menjadikan tumpuan jalan untuk kita selamat nanti di kehidupan dunia dan nanti di kehidupan akhirat. Demikian sobat semuanya, teman-teman semuanya, apa yang pagi ini saya sampaikan, semoga dengan hal ini, apa yang saya sampaikan ini menjadikan tambahan pengetahuan untuk kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, niat itu sangat penting dalam setiap gerakan kita, dalam perbuatan kita, maka harus benar-benar dijaga supaya hanya dalam niat kita hanya karena mengharapkan ridho dari Allah dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diberikan kemampuan, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk selalu beramal kebaikan. Dan semoga keluarga kita diberikan keluarga, dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bagi teman-teman yang saat ini sedang belajar, semoga diberikan kemudahan di dalam belajarnya, yang sedang bekerja dimudahkan dalam pekerjaannya, dan apapun yang kita lakukan semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.